Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Vivi Widayanti dari kelas RMIK SK3122 akan mempresentasikan tentang mata kuliah sistem basis data, yaitu normalisasi. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu normalisasi? Kalau belum tahu, yuk kita simak apa itu normalisasi. Normalisasi adalah suatu teknik yang berdasarkan logika dengan di dalam sebuah basis data itu sendiri, yang mana data tersebut akan mengelompokkan berbagai atribut dari berbagai entitas di dalam suatu relasi yang ada. Atau lebih mudahnya nih ya, yaitu sebuah proses menormalkan berbagai data dari berbagai hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Tujuan yang kita bahas di sini ada dua, yaitu 1. Menghilangkan dan mengurangi redundansi data. 2. Memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Untuk apa sih manfaat normalisasi? Manfaat normalisasi adalah 1. Untuk mengurangi ukuran basis data. Ketika kita memiliki data yang berulang dalam database, kita membutuhkan banyak ruang untuk menyimpan data tersebut. Tetapi itu benar-benar sia-sia. Normalisasi data menyebabkan berkurangnya ruang penyimpanan database kita, dan itu berarti kita menghemat sumber daya dan uang. Yang kedua, mempermudah perawatan. Normalisasi database mencegah masalah dan membuat pemeliharaan database lebih mudah. Yang ketiga, menyederhanakan query. Mencari informasi melalui database yang terorganisir dengan baik selalu lebih mudah daripada melakukan hal yang sama di dalam tempat yang berantakan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kinerja. Normalisasi basis data mempercepat proses pengambilan data yang akibatnya akan meningkatkan kinerja aplikasi data. Siapa yang membutuhkan normalisasi? Setiap perusahaan yang ingin sukses dan berkembang harus melakukan normalisasi data secara rutin. Manfaatnya untuk apa? Nah, manfaatnya adalah untuk menghilangkan ketidakaturan yang membuat analisis data menjadi rumit. Yuk, selanjutnya kita akan bahas anomali. Apa itu anomali? Seringkali disebut juga dengan update anomaly, yaitu efek samping yang tidak dikehendaki yang terjadi jika relasi tidak pada bentuk normal tertentu. Ketidakkonsistenan data atau membuat data menjadi hilang tidak jelas, rancu ketika data lain diperbarui, dihapus, dan dimasukkan data baru. Masalah ini akan meningkatkan kompleksitas data dan menyulitkan dalam pemodifikasian data itu sendiri, sehingga harus dilakukan cara-cara yang disebut dengan normalisasi. Untuk bentuk anomali, terdapat 3 macam bentuk. Yang pertama, anomali penyisipan. Anomali penyisipan terjadi ketika dilakukan penyisipan tupel pada suatu relasi. Biasanya terjadi karena nilai primary key tidak diketahui saat penyisipan. Yang kedua, anomali penghapusan. Anomali penghapusan terjadi sewaktu dilakukan penghapusan tupel dari relasi, padahal tupel tersebut mengandung sebagian informasi yang penting dan tidak boleh dihilangkan. Dan yang terakhir adalah anomali pengubahan. Anomali pengubahan terjadi karena adanya redundansi data. Ketika akan mengubah nilai data suatu atribut, maka seluruh pemunculan data tersebut harus ikut diubah. Lalu, bagaimana proses terjadinya normalisasi? Proses normalisasi terdapat 3 proses. Yang pertama, menemukan entitas-entitas utama di dalam model data. Yang kedua,
menemukan hubungan antara setiap entitas. Dan yang ketiga adalah menemukan atribut yang dimiliki setiap masing-masing entitas. Setelah kita mengetahui apa itu normalisasi, tujuan, manfaat, siapa yang membutuhkan normalisasi, bahkan anomali dan bentuknya, yuk kita simak cara kerja normalisasi. Cara kerja bentuk normalisasi yang pertama adalah bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal adalah berupa data yang diterima tanpa membaginya ke dalam tabel-tabel yang ditentukan. Lalu, seperti apa contohnya? Contoh dari bentuk tidak normal adalah seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 1NF, yang mana 1NF ini adalah bentuk normal pertama. Suatu keadaan yang membuat setiap perpotongan baris dan kolom dalam relasi hanya berisi satu nilai. Untuk membentuk 1NF, perlu dilakukan langkah-langkah menghilangkan atribut-atribut yang memiliki nilai ganda. Aturannya, setiap atribut harus unik. Maksud atribut name adalah seperti nomor mahasiswa, nama mahasiswa. Dan yang kedua, setiap atribut value harus single. Artinya, tidak boleh ada yang double. Jadi, setiap atribut satu persatunya harus memiliki nilai 1. Yang ketiga, setiap baris tidak boleh diulang 2 kali. Jadi, semuanya, setiap baris harus berbeda. Tidak boleh ada yang sama. Dan yang keempat adalah tidak boleh ada repeating group. Tidak boleh ada grup yang mengulang di barisan selanjutnya. Contoh 1NF ini ya teman-teman. Bisa kita lihat ada tabel mahasiswa. Atributnya ada nomor mahasiswa, nama mahasiswa, PRG standar. Bentuk normalisasi selanjutnya adalah 2NF, yaitu bentuk normal kedua. Relasi berada pada normal kedua jika bentuk normal pertama dan pada relasi tersebut full functional dependency. Relasi MHS-MK meskipun berbentuk normal pertama tetapi masih terdapat anomali. Aturannya, statusnya harus di 1NF. Yang kedua, semua atribut yang non-primary key harus tergantung dengan primary key. Contohnya, misal, jika tuple kedua dihapus, yang berarti mahasiswa 0231 membawakan mata kuliah MSM 350, maka informasi yang hilang tidak hanya mahasiswa membatalkan mata kuliah, tetapi informasi tentang siapa yang mengajar mata kuliah tersebut juga ikut terhapus. Hal ini terjadi karena nama mata kuliah, nama desa, dan kantor tidak bergantung pada primary key, tetapi hanya bergantung pada salah satu atribut komponen primary key. Dengan kata lain, pada relasi tersebut terdapat particle dependency. Hal ini dapat diatasi dengan memecah relasi tersebut menjadi 2 relasi yang lebih kecil. Bentuk normalisasi selanjutnya adalah 3NF atau bentuk normal ketiga. Relasi berada pada bentuk normal ketiga jika memenuhi syarat bentuk normal kedua dan tidak mempunyai transitive dependency. Relasi yang sebelumnya meskipun memenuhi syarat bentuk normal kedua tetapi masih terdapat anomali. Contohnya, misal
Jika tupel pertama dihapus, yang berarti mata kuliah kalkulus lanjut dihilangkan. Ada informasi lain yang ikut hilang, yaitu informasi tentang nama dosen dan kantornya. Demikian juga, sewaktu akan disisipkan nama dosen baru, hal ini tidak akan bisa dihilangkan sebelum dosen baru tersebut mengajar minimal satu mata kuliah. Karena primary key relasi tersebut adalah kode _MK. Anomali-anomali tersebut terjadi karena adanya transitive dependency. Untuk menghilangkan anomali dan relasi tersebut, transitive dependency harus dihilangkan dengan memecah relasi menjadi dua buah relasi yang lebih kecil. Seperti ini ya contohnya teman-teman. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, saat organisasi mengembangkan bisnisnya, pengelola volume data yang besar menjadi sangat penting untuk mencapai efisiensi yang diinginkan. Normalisasi data menyediakan pemangku kepentingan dan manajemen untuk menangani data kita dengan cara terbaik.